Yang butuh kita zakat, infak itu kita, bukan orang lain. Kalau itu semuanya belum kita laksanakan, tak ubahnya para perokok yang belum merokok ada merasa satu yang kurang. Unsur jasmani kita kalau tidak kita penuhi tentu ada kurang, apalagi unsur rohani. Ini mukadimah. Bapak Ibu, non sewu. Dengan begitu, mari kita yakini betul. Sholat ini akan mengantarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi keluarga saudara. Panjenengan membaca berita enggak? Hari-hari ini kita bangsa Indonesia, wabil khusus di bumi Jawa Timur sebelah selatan, mestinya terkaget-kaget berita mutilasi. Dengar, orang Tulungagung, kejahatan moral mutilasi dilaksanakan di salah satu hotel Kediri pada istri Sirina. Kemudian koper besarnya dibuang di Ngawi. Dan ini ayat-ayat dunia. Seorang suami istri yang masih jauh sendiri, belum ada ikatan legalitas yang kuat melakukan itu. Ketika ditergasi katanya, si suami sakit hati, sakitnya di sini karena istrinya selingkuh dengan laki lain di kamar kos-kosannya. Nauzubillahi min dzalik. Berita ini belum ada, Bapak Ibu, dari apa? Di Jember, anak mutilasi ayah kandungnya. Belum dengar beritanya. Lihat berita itu. Anak kandung pembunuh anaknya, kepala pisah dari tubuh si bapak. Bapak usia sekitar 60, anak usia sekitar 19. Terjadi. Sekarang ini masih hangat berita itu. Belum lama ini di Trenggalek, di Kecamatan Watulimau, dengan berita dua anak keguruan belum di JLS. Ya kayak ada laporan ke Polsek Watulimau, ada yang kita solidaritas mereka yang sangat kuat kemudian membela maunya kita minta dibebaskan. Ya tentu tidak bisa karena belum diproses. Diamuk, kantor Polsek Diamuk dan berapa person juga kemudian terbuka. Ini ayat dunia. Sering saya sampaikan di banyak tempat bahwasanya apapun yang terjadi, baik pada diri kita, orang lain, masyarakat kita, itu adalah ayat kauniyah, ayat yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dalam nyata. Selain ada ayat maktubah, memang ada ayat kauniyah itu. Ayat kauniyah itu selalu cocok dengan ayat maktubah. Ayat kauniyah itu selalu bisa untuk setting contoh apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat maktubah. Ayat kauniyah bisa untuk menjelaskan secara kasat mata makna dan maksud ayat-ayat maktubah. Maka tadi pada mukadimah saya ambil surat At-Tawbun, surat nomor 64 ayat 15. Ada yang besok Bapak Ibu tahu itu artinya apa? Yang mutawabun, yang bisa jawab satu botol hadiah minuman untuk penjenengan. Aku bertanya di jawaban itu. Yang mutawabun itu hari di mana semua manusia besok akan ditampakkan semua kesalahan yang dulu pernah dilakukan di dunia. Sekarang kita masih pandai-pandai menyembunyikan kesalahan. Di dunia kita dengan mulut kita bisa untuk mencari alibi kadar kebenaran kesalahan-kesalahan kita. Bahkan yang orang ajar ketika melakukan kesalahan itu ditimpakan pada kambing hitam. Wis kambing tidak bersalah, dituduh pisah, tidak kasihan pada kambingnya. Di dunia masih bisa Bapak Ibu, tapi nanti pada yaumah yang memisah, salah satu adegan bocoran dari langit, tak kala kita membaca buku amalia kita masing-masing, Allah akan menunjukkan
kesalahan yang dulu kita lakukan. Kalau sekarang teknologi manusia dengan alat yang canggih dengan IT bisa untuk merekam gambar, suara dan gerak, Allah itu juga lebih canggih dalam hal itu. Laptopnya Allah lebih canggih. Semua benda-benda mati ini bisa jadi flash disknya Allah. Mungkin panjenengan dengan pernyataan saya. Semua benda-benda mati ini besok akan jadi flash disknya Allah. Ingat ayatnya, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Ibnu Abbas dalam tafsir menjelaskan yauma idzin, hari itu yuhaditsu, bumi, semua benda-benda mati di bumi yang sekarang dia bisa bahasa itu akan yuhaditsu mengabarkan bahwa kabarnya yakin napa mboten, saged menggali napa mboten, percaya napa mboten, adhedhasar ayat punika sedaya benda-benda ingkang samangke kadosipun mati, tidak bisa ngomong, tidak bisa segera, itu besok pada saatnya akan melaporkan kepada Allah semua yang dilakukan oleh manusia. Maka beruntung yang sudah ngaji buka Quran, karena benda botol aqua, taklak meja, kalau ada cagak pengarah suara melapor tanggal sekian, jam sekian, nama ini ngaji buka Quran, itu beruntung. Ada juga yang lapor, ya Allah tanggal sekian, jam sekian, buka kertas kecil-kecil berbentuk kotak, ada gambar lapor wawilan, apalagi gambarnya mas? Apa betul kalau saya ini? Besok laporan loh Bapak Ibu. Nah, salah satu firman Allah dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana saya baca tepatnya ayat yang ke-14, Allah bicara yang andai kata seseorang wanita sama lugu dengan ayat ini. Halo ibu, dengarkan ya. Halo ibu, jangan bicara sendiri. Dari sini kelihatan loh, saya bisa mendengar dan membaca ibu yang bicara sendiri. Ini mata saya ada di telapak tangan saya. Sabar saboro. Allah memberikan kepada kita satu mulut, dua telinga, oh ya. Itu artinya kita dilatih untuk siap jadi pendengar yang baik. Jangan kita mencuri ngomong tekan orang ngaji ya. Nur sewu. Jika mau saya seorang wanita, saya mau dengan ayat ini. Untung saya ulang. Ya ayyuhalladzina amanu wa iman inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang iman, ketahuilah terkadang istri dan anak itu musuh bagi kamu. Ayat ini ternyata sebagai musuhnya. Ketika waktu Nabi mengajak hijrah dari Mekah ke Madinah, keluarga yang sudah kuat pemahaman agamanya, istri merelakan suami berhijrah, meninggalkan semua yang dimiliki di Mekah, rumah ditinggal, pekerjaan ditinggal, pekarangan ditinggal, kendaraan ditinggal, jabatan ditinggal, dengan titik nol. Para sahabat hijrah ke Madinah. Ada satu keluarga karena kategori termasuk suami-suami takut istri, pamit istriku, bagaimana kita itu hijrah ke Madinah. Kebetulan istrinya tidak pernah ngaji. Akhirnya tak pola pikirnya bersama mas-masnya mau beliau yang kini murah sepeda, yang kalau tidak duit sopo-sopo, tidak duit opo-opo sudi timen. Akhirnya si suami tidak jadi berhijrah karena tuntutan istri tercinta. Lama-lama perkembangan Islam di Madinah besar, turun banyak ayat yang sangat menghargai kelompok muhajirin. Si suami tadi ada perasaan menyesal.
guru sampeyan aku ora sida kula hijrah. Mestinya lah ono ekonomi segera mapan. Agama sekarang tertata luar biasa dan konon umat Islam di Madinah itu betul-betul ada tanda-tanda semakin membaik. Hampir saja suami marah pada istri turun ayat ini. Wahai orang iman, hati-hati. Kadang istri dan anak itu aduan aku musuh untuk kamu. Fadaruhum, hati-hatilah. Maka istri memang musuh dalam selimut, juga musuh di luar selimut. Istri yang tidak solihah. Ayat berikutnya Bapak Ibu ayat ini, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anakmu itu bisa jadi fitnah. Apa fitnah? Sumber masalah. Saya kemarin tanya ada kawanku, Mas Dosu di Persawati rumah itu. Bapaknya akan ditangkap berapa anak yang melakukan kriminal, merusak kantor polsek, melakui anggota di sana. Apa kata kawan saya? Nangis Pak Bapak Ibu ini berat anaknya nanti. Karena banyak pasal untuk menjerat anak ini. Anak itu begitu, kalau salah kejadian, maka menjadi tanggung jawab kita semuanya. Selaku orang tua yang punya anak kandung, selaku bapak dan ibu guru yang kagungan anak didik, selaku para pemimpin yang kagungan anak buah, bagaimana kita jangan pandai basa-basi saja untuk mewujudkan generasi yang soleh dan solihah. Karena tantangan, kendala sekarang ini justru semakin lama tidak semakin ringan, tidak semakin ringan. Dan itu memang pernah diprediksi Nabi kita. Beliau pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti alaikum zamanun ilawami ba'dahu syarun minhu. Kita Bukhari ada di Bukhari. Tidak datang kepadamu zaman atau masa kecuali ilawami ba'dahu, zaman sesudahnya itu syarun minhu, lebih jelek dari zaman sebelumnya. Dalam penjelasan di sini adalah kekhawatiran perjalanan waktu itu tentu tidak bisa dihindari. Kadang-kadang kalau lepas kendala, maka kualitas moralitas anak-anak kita ada problem yang sungguh sangat luar biasa. Maka saya beruntung kalau malam ini saya nanti ada berapa anak-anak muda yang berkaji, karena ini memang calon-calon yang di depan akan sebagai pemandu masjid, pendukung pengajian. Saya bersyukur, dan ini tanggung jawab kita semuanya Bapak Ibu untuk banyak melakukan program kegiatan yang diminati oleh anak-anak muda. Tantangan makin lama makin tidak karuan. Yang bicara ini adalah salah satu penghulu Bapak Ibu di Kapenggalek. Saya pengalaman tugas di sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Kurang lebih masalahnya sama. Ada dekadensi moral yang sungguh sangat luar biasa, dan itu yang memang dikhawatirkan Nabi ketika beliau membuat prediksi zaman. Selain ada hadis di atas, hadis kedua Rawahul Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, inna min asyrati sa'ah ayul fal ilmu wa yasbuka jahlu wa usrabal khamru Bayan harusnya. Kata Nabi begitu Bapak Ibu. Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda kiamat itu ayat fal ilmu. Kalau ilmu agama sudah dianggap banyak bukan jahdu, kebodohan beragama semakin jelas. Wahai khamr menjadi minuman yang sudah sangat lumrah. Bayar harus zina itu menjadi potret kehidupan yang sudah terang benderang ada. Rokok hadis ini sofi, tapi tidak banyak yang berani menyampaikan.
Maka ada beban psikologis. Kalau Nabi ini agamanya tidak suka ya. Nabi membuat ramalan zaman. Kalau kiamat itu makin dekat, kata Nabi, satu, ilmu agama diangkat. Cara Allah menyambut agama tidak ujuk-ujuk agama tidak, tapi ada proses alami dalam hadis berikutnya. Inna Allah yang bidu ilma intizaan minal ibad walakin yang bidu ilma bikabdil alam hatta indalam yudhul alimah ittaqad nasul asad Allah fahtau diwilil fahdalu rawahu Bukhari. Coba kita rasakan apa yang pernah dikatakan Nabi. Inna Allah itu layak bidul ilma intizaan, tidak mencabut ilmu agama itu dengan tiba-tiba. Tidak seperti saklar dimatikan lampu mati, saklar dihidupkan lampu hidup, tidak. Cara Allah mencabut ilmu itu dengan ada proses alami, walakin yak bidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan cara menggenggam para ulama, penjelasannya mewafatkan para ulama. Satu demi satu ulama kita sudah meninggal dunia. Di Trenggalek dulu kita punya banyak kiai-kiai yang punya kelas. Saya tidak menyebut pelan-pelan berkurang satu demi satu. Maaf, di Trenggalek dulu ada nama Pak Suwito dan Mindarwan. Itu tokoh ahli kisah di Kabupaten Trenggalek. Yang masuk saja keilmuan Bahaya Suwito Dawan. Ahli kisah luar biasa. Sekarang masih sulit mencari kader selanjutnya Bapak Ibu. Tapi ini dahulu saya subi jumlah kiai saya sudu, jumlah imam masjid saya sudu, jumlah guru ngaji saya sudu, jumlah adil saya sudu. Saya cucuk ngaten coba jenengan amati. Kita kesulitan kadang-kadang mencari ustaz-ustaz. Beda kalau mencari penyanyi dangdut, stoknya turah kan? Turah, stoknya turah. Pendopo enggak ya? Itu kalau ada pengajian, narasumber berkelas, Pak Bupati buat undangan, edaran kepada semua kepala dinas, ada perintah menghadirkan paling tidak 10 anggotanya dan tetap sepi. Ada lomba karaoke, tidak ada publikasi secara masif. Saya mati pendopo Galek mencep apa artinya stok penyanyi di Trenggalek kira-kira. Maka ikhlaskan Bapak Ibu, putra-putra pun suka ngaji, calon guru ngaji, calon pengantin, calon imam takhlid, calon imam masjid, jenengan ikhlaskan gitu. Nek putra-putra pun mulai senang ngaji, nonton gitu. Kalau jenengan di papatan Nirwana, jenengan ke arah timur sore hari, nanti ada panorama utara jalan, ada ibu-ibu berdesak-desakan, sepeda motor di parkir sekitar sana. Ibu-ibu netemne putrane kursus nari. Ngetan titik gitu jalan, ada mandi sepi. Sing wonten Mbah Putri siji nunggone putune ngaji. Iya. Ya saya hormati itu hak panjenengan. Kok geger yang bisa menjadikan surga sing saged ngaji. Hak panjenengan kursus nari monggo saja. Hak panjenengan orang punya hak menentukan hidup, menentukan apa yang menjadi rutinitasnya. Tetapi lagi-lagi apakah jaminan kalau anak-anak hanya diberi modal ilmu dunia ke depan akan bisa hidup apa? Yang dunia ini berkecukupan, yang akhirat bisa lumrah nasibnya orang tuanya masing-masing. Siapa berani menjamin?
Lah diware ngajian ora anak masjid sosok ora keto, kurung wae sosok ora mireng, ngoten lho. Kok kita sembrono berspekulasi, hidup ini hanya sekali. Jangan berspekulasi, karena saya pernah diwakili kawan saya, kebetulan saudaranya itu ikut kompetisi gandul tingkat kabupaten juara 1. Harus persiapan ikut tingkat provinsi apalagi nasional. Apa yang terjadi? Senin Selasa kursus vokal di Malang. Rabu Kamis itu kursus renang. Jumat Sabtu latihan jalan-jalan di atas panggung. Jadi itu didesain seperti boneka Barbie, kursus vokal supaya nyanyi bagus. Latihan renang supaya bodinya itu latihan jalan-jalan langsung tampil di bawah sorot kamera itu meyakinkan. Persoalan rasolan urusan nomor itu kabut dan ngaji tidak pernah dipikirkan. Kemudian akhirnya setelah tua bapaknya banteng. Jember ini masalah praktis loh. Tragis. Saya dulu sempat menjadikan materi pengajian cukup berapa kali ketika di Polres Mojokerto pasangan suami istri karena katanya kena judi online oleh dunianya dibakar sampai mati. Ingat? Itu ayat kalimat. Itu ayat kalimat. Maka kesimpulan pengajian malam ini, monggo kita orang tua punya tanggung jawab yang amat sangat tidak ringan untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita itu bahasa saya iso mikul dhuwur mendem jero tantangan godaan semakin kesini semakin amat sangat tidak ringan. Kemajuan teknologi yang sudah sangat canggih seperti handphone itu kita tahu banyak membawa unsur positif dalam kehidupan. Dengan HP hidup menjadi nyaman, dengan handphone hidup lebih mudah. Jarak sejauh manapun di dunia ini menjadi bisa dipantau. Bapak-bapak sangat kenal nama-nama pemain sepak bola Barcelona, Real Madrid, sampai bayarannya Ronaldo aja tahu. Tonggoni, Opname, Rominggu, belas arti, ujung-ujung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia pengetahuan menjadikan yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat bisa menjadi jauh. Sering samati 1, 2, 3, 4, 5, 6 jejer dene sing jagungan kabeh repot ngadep hapine dewi-dewi. Pernah yang jauh menjadi dekat, yang dekat bisa menjadi jauh. Maksud kula ngomong ya ngono tapi lucu. Gayane kok padha repot dewi-dewi. Kesempatan bertemu begini mahal. Manfaatkan. Kita perlu berwajah, bermuhadasah, adu rai, adu koro. Itu loh ya. Nanti kalau ingin bermain HP, toh masih ada waktu pulang haji sampai semalam suntuk silahkan. Tapi ketika jumpa jajaran itu boyo rodok menghormati koncone. Atau nggih, kula mboten nyemoni sapa-sapa, ngomong napa wonten. Kemajuan zaman ini lagi-lagi menseru, satu sisi menjadikan hidup lebih mudah, iya. Tetapi dampak negatifnya sudah terasa betul sekarang ini. Kecenderungan kehidupan manusia semakin konsumeristik. Banyak orang menjadi pengguna produk tanpa memperdulikan harga. Kemudian panjenengan juga termasuk yang gampang terpukau dengan promosi lewat dunia maya. Dengan sistem jual beli online seperti ini, kan banyak yang tiba-tiba kemudian membeli barang karena tergoda, terpikat, terpukau, tertipu oleh promosi yang amat sangat menarik.
Kalau niku kan jadi ketua RT wonten lingkungan kami, bila balik banyak tamu, Mas Priso dalamnya Mbak Anu, blok piro Mas, blok Anu, blok Anu, kesal punya dari kawan-kawannya beli online yang mudah-mudahan dapat usaha, itu ya. Pengguna sebuah produk tanpa memperdulikan kekuatan harta, kekuatan dana. Niate mau badhe belanja sembako, lajeng kita datang supermarket, lirik enek tumpuan jilbab terus, bakule pinter, monggo Mas Mbak Bu, Mas Bu, ini jilbab model baru. Takoni, harganya berapa? 99.000. Oh, untuk jilbabnya baru, dibawa ke rumah. Buka lemari, ngitung kami hampir 80 renesing matching kalau jilbab yang baru. Bingung beli baju baru, tongkakan dari raya. Karena dalamnya besok jilbab hanya kelambi hanya, terus apa budaya bisa dipakai. Tasnya di sing matching belum ada, beli tas lagi di koin ini bapak-bapak seorang mulai sering membuktikan bahwa bapak-bapak sekarang banyak kena penyakit tekanan darah tinggi karena tuntutan ekonomi sistem tercinta seperti itu. Ini jangan akibat kemajuan handphone hidup sudah sangat konsumeris. Yang kedua yang membayangkan hidup sudah sangat individualistik. Ciane bapak-bapak ini dia dolanane napa Pak di lokasi awit. Larek. Kekengan. Ibu-ibu pernah alami. Drip rubak soto. Betengan. Dolanane wong ben saking mboten payu. Panjenengan tahu Pak, akibat psikologis dari dolanan itu. Nek wong biyen mergo dolanan kanca-kanca orang mungkin betengan dhewe nggolek sok. Banggalan kekan gegak sing mesti golek kanca. Gedrek ibu golek kanca, ganteng golek kanca. Napa malih macam-macam. Akibat selalu golek kanca, maka menumbuhkan solidaritas kehidupan sosial sangat kuat. Karena hidup itu butuh orang lain dan dibutuhkan orang lain. Itu tipologi generasi yang lain di bawah tahun 60. Rata-rata punya rasa sosial yang tinggi. Bocah sama ke Bapak Ibu, orang kenal dolanan kuwi. Dolanan handphone, laptop, komputer, ijen, ada koncone mau kondang mulai kurusui. Maka mewujudkan pribadi yang hanya mikir dirinya sendiri. Dan sekarang nyatanya ada. Jangan enggak berita Laut Tangerang Banten dipagri ring 30 kilo. Hutan sudah dimakan, daratan sudah dihabiskan. Saiki segoro Pak. Kau dipakar. Sing kasar make udara di kapling-kapling. Keserakan manusia sungguh sudah sangat luar biasa. Kenapa? Tidak lagi terbangun jiwa toleran. Ini kebetulan ngerti negara lagi sumpah. Aku boleh muni ngono Bapak Ibu. Rasa apa sapa-sapa. Ini fenomena zaman Bapak Ibu. Akibat kemajuan teknologi tidak dengan pembangunan mental spiritual. Hidup menjadi konsumeris, hidup menjadi individualis, dan membayangkan hidup semakin jauh dari nilai-nilai agama. Bahasa sekarang hidup menjadi agak sekuleris. Agama dianggap tidak penting. Masjid bukan tempat favorit. Pengajian bukan kegiatan yang idolakan. Hati-hati. Ketika ada sebagian yang sudah punya pikiran memisahkan agama dari semua sektor kehidupan, maka saya sempat jadi urusan tertentu.
karena saya menolak sebuah banner yang dipasang di satu masjid yang berbunyi masjid tidak boleh untuk ngomong politik, masjid hanya untuk ibadah dan silaturahmi. Keliru. Zaman Nabi masjid itu fungsinya al-rom. Semua dimensi kehidupan oleh Nabi dikendalikan dari masjid. Banggalah kalau pada panjenengan kerasan dari masjid. Terakhir Ramadan, kunci sukses dunia akhirat itu masjid. Maka saya anggap sholat sudah tidak perlu saya tekankan. Yakini betul sholat itu sebagai kendaraan keluarga saudara. Betapa bahagia kalau bapak ya sholat, ibu ya sholat, putranya ya sholat, putune ya sholat, mantune ya sholat. Itu keluarga saudara. Besok kata Allah yang udah begini, yang akhirat akan terulang cuma kembali. Besok di akhirat, kalau memang sama-sama iman, nah, kita tingkatkan. Kalau bisa mari kita sungguh kita wujudkan generasi yang kerasan di masjid. Amin. Jangan lupa di masjid itu ada doa yang hanya diucapkan ketika masuk dan keluar masjid. Kenapa ya? Masuk masjid doanya berbunyi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hadis ini sahih. Tidak ada khilafiyah. Sedaya sepakat ini bisa diamalkan. Tapi banyak yang tidak percaya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mugi-mugi jangan buka pintu-pintu rahmat kasih sayang panjenengan. Masuk masjid, dulukan kaki kanan. Ada waktu kagak ke masjid dulu, tidak ada waktu langsung dulu. Ya Allah, mugi jangan kali datang kula rahmat panjenengan. Apa itu rahmat? Sesuatu yang kita butuhkan besok di akhirat. Itu kasih sayang Gusti Allah. Mergo jujur-jujuran saja. Kalau kita muhasabah antara dosa dengan ganjaran bumbuan, kita butuh rahmat. Cari rahmat tempatnya di masjid. Keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan fadil panjenengan. Apa itu fadilah? Di antara mana fadilah adalah hal-hal yang kita butuhkan di dunia. Duit, sehat, gaji muda, panenane akeh, dodolane laris, orang tukaran karo tangga, keluargane rukun, itu fadilah. Maka bahasa kula paling kasar, orang kalau ingin bahagia dunia akhirat kuncinya ada di masjid. Karena di masjid itulah Allah memberikan doa istimewa. Doa masuk ke masjid itu jangan dianggap sepele. Soalnya doa masuk keluar masjid itu jangan disepelekan. Itu merupakan bentuk kemurahan Allah kepada umat Nabi Muhammad yang sebenarnya penuh dengan kekhilapan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Kata enggak Bapak Ibu pengajian malam ini dengan doa kita bersama-sama. Semoga diri kita bisa menyelamatkan keluarga kita, jamaah kita, masyarakat di mana kita berada atas hidayah inayah Allah. Kita besok bisa masuk surga dengan bersama-sama daftar jannah untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Makaten nuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.